Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar hebat. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang substitusi ya, untuk mencari nilai-nilai fungsi, khususnya di fungsi linear dan juga fungsi konstan. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai suatu fungsi kuadrat. Nah, kira-kira apa bedanya fungsi kuadrat dengan linear dan juga konstan? Yuk sama-sama kita bahas dalam video kali ini. Dan jangan lupa sebelum dimulai, mari sama-sama kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan coba untuk membahas bagaimana nilai substitusi di fungsi kuadrat. Oke, jadi kita ingat-ingat kembali ya, fungsi kuadrat itu yang seperti apa. Ya jelas kalau dari namanya, bahwa fungsi kuadrat itu adalah yang berpangkat kuadrat. Oke, kalau kalian ingat, pangkat kuadrat itu adalah pangkat, ya betul, pangkat 2. Oke, jadi secara umum bentuknya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, begitu ya. Nah, hampir sama dengan fungsi linear. Di sini kita punya beberapa syarat. Yang pertama itu bahwa nilai A, B, dan C itu adalah konstanta ya. Jadi ini adalah angka bebas berapapun. Hanya saja lagi-lagi syaratnya itu adalah A-nya nggak boleh 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0 nanti dia jadi fungsi linear. Seperti itu. Nah, kemudian dalam soal kira-kira akan seperti apa? Nah, ini sebetulnya ada beberapa yang akan kita coba eksplorasi. Di sini nanti Bapak akan bagi kedua video aja ya. Yang kali ini kita fokus ke substitusinya dulu aja. Oke. Nah, jadi ketika kita punya misalkan katakanlah fx-nya ya, ini yang pertama. Fx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 7x tambah 3. Oke, x kuadrat kurang 7x tambah 3. Sekarang pertanyaannya, kalau ditanya berapakah nilai dari F2? Oke, berapa nilai F2? Sama kayak tadi, kita tinggal substitusi nilai 2 ya, X sama dengan 2 ini ke setiap X yang ada di kanan. Oke, kata kuncinya adalah ke setiap X. Kita lihat ada berapa X. Yang pertama ini kita punya X kuadrat. Yang kedua kita punya 7X. Berarti kita substitusi 2 kali. Oke, substitusi yang pertama ini kan akan menjadi 2 dikuadratin karena dia X kuadrat. Kemudian yang kedua ini min 7X, berarti ini min 7 kali 2 karena X nya kita ganti jadi 2 ditambah 3. Oke, nah tinggal kita hitung 2 kuadrat itu adalah 4 dikurang 7 kali 2 itu berarti 14 ditambah 3. Oke, berarti ini 4 tambah 3 itu kan adalah 7 dikurang 14 ya. Artinya ini sama dengan minus 7. Tuh. Sebetulnya kalian boleh sih ngitungnya kayak gimana aja. Misalkan 4 dikurang 14 dulu. Berarti kan 4 dikurang 14 itu sama dengan minus 10 ya. Minus 10 ditambah 3 berarti hasilnya adalah min 7. Gitu. Jadi mau yang atas atau yang bawah sebetulnya jawabannya sama aja. Ini mah cuma beda mana yang mau dimulai kurangin atau dijumlahinnya aja gitu. Karena yang namanya penjumlahan dan juga pengurangan itu kan bersifat asosiatif ya. Jadi mau yang mana duluan yang dikurangin atau dijumlahin hasilnya pasti bakal sama aja gitu. Oke. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sekarang kita ambil bagaimana kalau misalkan ya kita punya fungsi gx di mana gx itu adalah
X kuadrat ditambah 4X dikurang 7. Oke, X kuadrat tambah 4X kurang 7. Pertanyaannya kali ini ya, berapa nilai dari G-2? Nah, hati-hati, ini ada min 2. Oke. Ketika disubstitusi min 2, hasilnya akan seperti apa? Sama kayak tadi, kita masukin dulu ke setiap X yang ada di kanan. Oke. Di sini kita punya ada X kuadrat, berarti jadi min 2 dikuadratin. Kemudian kita punya 4X, berarti ini menjadi 4 kali min 2. Belakangnya dikurang 7. Oke. Nah, sekarang min 2 dikuadratkan. Ingat ya, min dikuadratin berarti jadi positif. Ya, min kali min itu jadi positif. 2 dikuadratin, 2 kuadrat berarti hasilnya adalah 4. Oke. Jadi di sini minusnya itu ada di dalam, bukan di luar, ya. Jangan sampai salah. Minnya juga ikut dikuadratin. Oke. Itu ya. Nah, kemudian belakangnya ini 4 kali min 2. Berarti plus kali min ini jadi min, 4 kali 2 itu berarti jadi 8. Belakangnya minus 7. Oke. Nah, ya udah, kalau udah sampai sini tinggal kita hitung. 4 dikurang 8 plus 4 kurang 8 berarti jadi min 4 ya. Dikurang 7. Min 4 dikurang 7 berarti hasilnya adalah min 11. Udah, berarti itu adalah hasilnya. Ya. Jadi yang harus diperhatikan, yang harus hati-hati kalian kerjakan sebetulnya adalah di situ. Dimana ketika di sini X-nya itu ada negatif, jangan sampai salah kalian menempatkan tanda negatifnya. Ya. Jangan sampai salah menempatkan tanda negatifnya. Ya, karena ketika kalian salah menempatkan tanda negatif, hasilnya tentu jadi salah gitu. Dan nanti di pilihan ganda pasti ada beberapa jawaban yang mengecoh seperti itu. Jadi ada jawaban positifnya, ada jawaban negatifnya. Jadi hati-hati jangan sampai kalian salah dalam memilih. Karena hidup adalah pilihan dan kita harus memilih mana yang terbaik, mana jawaban yang paling tepat untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Begitu. Oke, kurang lebih itu yang bisa kita pelajari dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, boleh tulis di kolom komentar atau japri ke nomor Bapak. Dan kalian juga bisa diskusi melalui Google Classroom ya, yang sudah disediakan. Kalau misalkan kalian sudah mulai memahaminya, kalian bisa coba beberapa latihan soal lainnya yang kira-kira tipenya sama. Dan juga kalian bisa menonton video-video selanjutnya yang nanti akan membahas tentang berbagai materi selanjutnya. Oke, jadi kurang lebih itu saja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.